Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulik nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan pembahasan kita atas kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Dan kita masih membahas tentang pengertian iman dan tafsir dari iman. Penulis mengatakan wa fi sahihi Muslimin, dan dalam hadis di Sahih Muslim min hadithi Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, dari hadis Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, qala, ia mengatakan, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan, katakanlah kepadaku di dalam Islam satu perkataan, la as'alu anhu ahadan ba'dak, yang aku tidak bertanya lagi tentangnya kepada seorang pun setelahmu. Qala, kemudian Rasul bersabda, qul, katakan olehmu, amantu billahi tsumastaqim, katakanlah olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya, kemudian istiqomahlah. Penulis mengatakan, fabayyana sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bihadhil wasiyatil jami'ah, dengan wasiat yang sangat universal ini, annal abada, bahwasannya seorang hamba, idza i'tarafa bil iman, jika dia mengakui keimanan, zahiran wa batinan, jika dia mengakui keimanan secara lahir dan batin, tsumma istaqama alaihi, kemudian dia istiqomah di atasnya, kemudian dia istiqomah di atas keimanan itu lahir dan batin, ya, atau tsumma istaqama alaihi, kemudian dia beristiqomah di atas keimanan itu, qaulan, secara perkataan, wa amalan, secara amal, wa fi'lan, dan secara perbuatan, wa tarkan, begitu juga secara sikap meninggalkan. Jadi istiqomah di atas iman dalam hal berkata, berbuat, beramal, bahkan juga dalam hal meninggalkan sesuatu. Faqad kamula amruhu, maka telah sempurnalah urusannya. Jadi kalau seseorang, ya, sebagaimana hadis ini, jika seseorang dia mengakui keimanan lahir dan batin, kemudian dia istiqomah dalam iman itu, dalam hal perkataan, perbuatan, bahkan dalam sikap meninggalkan, maka sempurnalah urusannya, sempurnalah keimanannya. Wastaqama 'alas siratil mustaqim, dan berarti dia berada di atas jalan yang lurus. Wa rujiya lahu an yadkhula
dan diharapkan baginya termasuk bersama dengan orang-orang yang qala Allahu anhum, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berkata tentang mereka, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan surga yang dulu telah dijanjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami, kata para malaikat, adalah wali-walimu, penjaga-penjagamu di kehidupan dunia, begitu juga di akhirat. Walakum fiha, dan untukmu, untuk siapa? Untuk orang yang berkata Rabbunallahu dan mereka istiqomah. Dan untukmu fiha, di dalam surga itu, ma tashtahi anfusukum, di dalam surga itu apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kalian. Jadi apa yang diinginkan oleh diri-diri kalian, semuanya ada di surga itu. Walakum fiha ma tad'un, dan untukmu fiha, padanya, pada surga itu, ya, ma tad'un, apa yang kalian minta. Jadi apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita di surga, ya, dari hal makanan, minuman, ya, dan lain sebagainya. Begitu juga untukmu di dalam surga itu apa yang kamu minta. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai tempat, ya, beristirahat dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini termasuk di antara hadis yang juga menjelaskan tentang iman, ya. Qul amantu billah tsumastaqim, katakanlah olehmu aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Ya, kemudian istiqomah. Wa fi hadis Ibnu Abbasin al-muttafaqi alaihi, kemudian dalam hadis Ibnu Abbas yang muttafaq alaih, hadis muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, fi wafdi Abdul Qais, dalam riwayat tentang rombongan Abdul Qais. Jadi ada rombongan dulu itu datang kepada Nabi SAW, datang ke Madinah. Ya, ada beberapa rombongan, diantaranya rombongan Abdul Qais. Hina wafadu ala Nabi SAW, ketika mereka datang berkunjung kepada Nabi SAW. Haitsu qalu, ketika mereka berkata, murna bi amrin faslin, katanya. Jadi mereka mengatakan kepada Rasul, wahai Rasulullah, perintahkanlah kepada kami dengan suatu perintah yang, ya, bi amrin faslin, jadi perintah yang penting lah gitu. Perintah yang sangat penting. Nukhbiru bihi man wara'ana, yang nanti kami akan kabarkan kepada orang-orang di belakang kami, maksudnya orang-orang yang tidak ikut dengan kami di negeri kami. Wa nadkhulu bihil jannah, yang dengannya, dengan perintah ini, ya, dengan perkara ini kami bisa masuk surga. Itu kata mereka, kata rombongan Abdul Qais ini. Wasa'aluhu anil asyribah, kemudian mereka juga bertanya kepada Nabi SAW tentang minuman-minuman. Maksudnya minuman-minuman yang halal atau yang minuman-minuman yang halal dan yang haram. Naam, fa amarahum bi arba'in, kemudian mereka atau kemudian Rasul memerintahkan kepada mereka dengan 4 perkara. Wa nahahum an arba'in, dan Rasul melarang mereka dari 4 perkara. Amarahum bil imani billahi wahdahu, Rasul memerintahkan kepada mereka supaya beriman kepada Allah saja.
Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Atadaruna mal imanu billahi wahdah?" Nah, perhatikan. Kemudian Rasul mengatakan kepada mereka, "Tahukah kamu beriman kepada Allah itu, kepada Allah satu-satunya itu apa?" Beriman kepada Allah satu-satunya itu apa? Qalu, kemudian mereka mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, kemudian Rasul menjelaskan, iman kepada Allah itu syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat la ilaha illallah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya, kemudian apalagi beriman kepada Allah itu wa iqamus shalah, mendirikan salat tuh. Perhatikan di sini Rasul ketika menjelaskan tentang iman kepada Allah dimasukkan ke dalamnya mendirikan salat. Padahal kita tahu mendirikan salat itu rukun Islam. Karena seperti yang tadi dijelaskan, iman itu sebetulnya mencakup semuanya, termasuk ya tercakup di dalam iman ini rukun-rukun Islam. Gitu. Wa iqamus shalah, dan mendirikan salat, wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat, wa shaumu ramadan, dan berpuasa Ramadan. Tuh dimasukkan semuanya. Wa antu'tu minal magnamil khumusa, dan kamu memberikan dari harta rampasan perang itu 1/5, maksudnya 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Wa nahahum an arba'in, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melarang mereka dari 4 perkara. Dari apa saja? Anil hantami wad dubbai wan naqiri wal muzaffati. Nah, di sini ada beberapa istilahnya. Rasul melarang mereka dari hantam, dubba, nakir, muzaffat. Apa arti dari kata-kata ini? Ya, arti dari kata-kata ini ya, adalah wadah, ya, wadah-wadah yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab dulu untuk memproduksi khamr. Ya, hantam itu ya, itu kayak seperti wadah air besar ya, yang biasa digunakan untuk menyimpan khamr. Ya, duba, nakir itu semuanya macam-macam. Tadi apa? Wadah yang biasa digunakan untuk menyimpan khamr atau untuk memproduksi khamr gitu. Intinya Rasul melarang ya dari semua ini. Dari minuman-minuman yang termasuk kepada khamr, arak yang memabukkan. Waqal, kemudian Rasul mengatakan, ihfadhuhunna, hafalkanlah olehmu semua itu, wa akhbiru bihinna, dan kabarkan olehmu dengan semua itu, man wara'akum, kepada orang-orang di belakang kalian, kepada orang-orang di belakang kalian, dari orang-orang di negeri kalian. Ya. Nah, penulis mengatakan fahadha aydan sharihun, maka ini juga jelas ya, fi idkhalihi syara'i adh-dhahirata bil iman. Ini juga jelas dalam hal ya, dimasukkannya oleh Rasul syariat-syariat dhahirah, syariat-syariat yang nampak, yang lahiriah kepada iman. Ya kan? Kepada iman. Walaupun secara asal dengan maknanya yang khusus, iman itu hanya berkaitan dengan batin kan. Tapi secara mutlak iman itu mencakup semuanya, lahir dan batin. Maka apa-apa yang termasuk rukun Islam tercakup juga dalam iman sebetulnya gitu. Nah, dalam hadis ini disebutkan tadi apa? Mithlus sholati waz zakati wasiyam wa i'ta'il khumusi minal magnam. Salat, zakat, puasa, kemudian memberikan 1/5 dari harta rampasan perang. Wa kullu hadza yufassiru lana al-iman tafsiran yuzilul iskal.
Ya, dan semua ini menjelaskan kepada kita tentang iman dengan penjelasan yang menghilangkan kebingungan. Wa annahu kama yadkhulu fihi al-aqaidu al-qalbiyyah fayadkhulu fihi al-a'malul badaniyah, dan bahwasanya iman itu sebagaimana masuk ke dalamnya keyakinan-keyakinan hati, masuk juga ke dalamnya amal-amal anggota badan. Gitu. Ya, jadi yang termasuk ke dalam iman itu bukan hanya keyakinan hati saja, tapi juga apa? Amal badaniyah, amal-amal anggota badan juga masuk ke dalam iman. Ya, nah perhatikan nih, ini penting, ini intinya ini. Fakullu ma qarraba ilallah, maka setiap perkara yang mendekatkan kepada Allah, ya, setiap perkara yang mendekatkan kepada Allah, min qaulin, baik berupa perkataan, wa amalin berupa perbuatan, wa i'tiqadin berupa keyakinan, fa innahu minal iman, maka dia termasuk bagian dari iman. Ya. Nah, ini intinya ini. Ya, penulis mengatakan fakullu ma qarraba ilallah, maka setiap perkara yang mendekatkan kita kepada Allah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, baik berupa perkataan. Seperti apa berupa perkataan misalnya yang mendekatkan kepada Allah? Seperti kalimat-kalimat zikir yang kita ucapkan ketika kita mengucapkan subhanallah misalnya. Dengan perkataan ini, ya, maka kita semakin dekat kepada Allah, ya kan? Kalimat subhanallah, kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan, kalimat istighfar, Rabbighfirli wa tub alayya atau astaghfirullah, yang kita ucapkan dengan lisan, ya, yang dicintai oleh Allah, tentu saja mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu bagian dari iman. Jika kita ucapkan, maka iman kita akan bertambah. Au amalin atau perbuatan anggota badan. Ya, perbuatan anggota badan yang kita lakukan dengan telinga kita. Kita mendengar sesuatu yang baik, mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Itu mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu juga bagian dari iman. Apa yang kita lihat dengan mata kita lihat kitab, kita lihat mushaf, kita lihat yang baik-baik, maka dengan, ya, penglihatan kita itu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga bagian dari iman. Termasuk apa yang kita yakini dengan hati. Kita yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mengawasi. Ya. Itu yakin misalnya dengan akhirat, dengan surga, dengan neraka. Kita yakin juga dengan adanya para malaikat. Kita yakin dengan Al-Qur'an, kita yakin dengan Rasul, kita yakin dengan para nabi. Kita yakin dengan takdir. Apa yang ada dalam keyakinan kita, yang itu mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu juga bagian dari iman. Ya, maka sekali lagi, kullu ma qarraba ilallahi min qaulin wa amalin wa i'tiqadin fa innahu minal iman. Ya. Setiap perkara yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari perkataan, amalan dan keyakinan, maka itu merupakan bagian dari iman. Gitu ya, bagian dari iman. Baik, kemudian penulis mengatakan wa fi sunani Abi Dawud an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Kemudian dalam Sunan Abi Dawud dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini termasuk di antara hadis yang juga menjelaskan tentang iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah." Siapa saja yang cinta karena Allah, mencintai sesuatu karena Allah. Wa abghadha lillah, dia membenci karena Allah. Wa a'ta lillah, dia memberi karena Allah. Wa mana'a lillah, dia menahan sesuatu karena Allah, tidak memberi karena Allah juga. Ya, semuanya dilakukan karena Allah.
Cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasul? Faqad istakmalal iman. Maka berarti dia telah menyempurnakan iman. Maka dia berarti telah menyempurnakan iman. Tuh lihat, ya. Dengan cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, maka berarti kita apa? Telah menyempurnakan iman. Fal hubbu wal bughdhu fil qalbi wal batin. Lihat, cinta dan benci ini di mana? Dalam hati dan batin. Wal ata'u wal man'u fil zahiri. Memberi dan tidak memberi ini secara lahir. Washturita fiha kulliha, dan disyaratkan padanya semuanya, ya, dalam cinta, benci, memberi, tidak memberi, disyaratkan padanya semuanya apa? Al-ikhlasu, ikhlas, alladzi huwa ruhul iman wa lubbuhu wa sirruhu. Ikhlas yang merupakan ruh dari iman, ya. Jadi semuanya harus dilakukan karena Allah, bencinya karena Allah, cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, memberinya karena Allah, tidak memberinya juga karena Allah, gitu ya. Ya, berarti disyaratkan padanya apa? Ikhlas. Yang ikhlas ini merupakan ruh dari iman, walubbuhu, dan inti dari iman, gitu ya. Wasirruhu, dan ya juga ya inti sama ya dari iman. Inti dari iman. Taib, itu dulu pembahasan kita pada sore hari ini berkaitan dengan makna dan tafsir dari keimanan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.